Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akademisi Bicara, where scholar speaks on today's issue. Podcast yang membahas isu-isu terkini bersama akademisi Pasca Sarjana UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kali ini saya Ainun Zamila telah bersama dengan Ketua Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam, Dr. Haji Abdul Muhid, MPD. Selamat pagi Bapak. Pagi juga Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, untuk podcast kali ini, topiknya adalah tentang mutu pendidikan. Berhubung kita berbicara dengan mutu, ini erat kaitannya dengan transformasi digital, Bapak. Begitu. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya teknologi itu apakah kiranya otomatis meningkatkan mutu atau justru menjadi bentuk tantangan tersendiri bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut Bapak seperti apa? Yang jelas begini Mbak ya. Jadi kita tidak bisa menghadang perubahannya. Transformasi itu sifatnya ilahiyah, sunnatullah kan ya, dan alami. Artinya harus bisa bersinergi tentunya. Yang terpenting di situ bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan yang terbaik, terutama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tentunya harus diimbangi dengan pengembangan SDM, sumber daya manusia. Ketika tidak, maka SDM akan menjadi sasaran bagi teknologi sehingga akan terjerembab dalam hal-hal yang negatif. Jadi begitu, Mbak. Kiranya mutu sendiri itu didefinisikan seperti apa, Bapak? Jadi sebenarnya mutu itu kan banyak definisikan, tapi kalau saya itu pada 3 hal. Jadi bagaimana sesuatu itu mencapai dan melampaui standar yang sudah dan melampaui standar. Kalau hanya mencapai itu standar, tapi kalau sudah melampaui standar yang sudah itu sudah bermutu. Jadi harus ada lebihnya. Harus ada lebihnya ya, baru bisa melampaui ya. Kemudian yang kedua, kepuasan pelanggan eksternal maupun internal. Bukan hanya internal saja yang puas, sementara eksternal itu pontal-pontal atau misalkan dia itu susah, kemudian merasa tidak bebas, dipaksa. Jadi semuanya harus enjoy. Jadi harus merasa dia senang, kemudian melakukannya, tanggung jawab, dan penuh kegembiraan. Terus yang ketiga itu bebas dari cacat. Jadi saya kira semuanya itu sudah 3 hal itu. Jadi ketika mendefinisikan mutu adalah kesesuaian dan melampaui standar yang sudah ditentukan, kepuasan pelanggan dan bebas dari cacat, maka itu dikatakan suatu layanan atau barang yang bermutu. Oke. Tadi disampaikan indikator yang kedua adalah kepuasan pengguna. Iya. Siapa Bapak? Kalau misal kita bicara tentang mutu pendidikan itu sendiri. Misalkan kalau perguruan tinggi, jadi pengguna internal itu kan mulai dari rektor sampai kepada yang terbawah, dosen. Kalau eksternal ya mahasiswa, kemudian orang tua dan masyarakat serta pemerintah. Jadi semuanya itu sama-sama sama-sama puas. Jadi indikator puas itu, misalkan satu contoh ya, dia itu andaikan disuruh lagi tuh mau. Oke. Ya, ya sama kalau misalkan kalau eksternal misalkan ya, dia mahasiswa puas, maka dia akan mengkuliahkan adiknya, ponaannya, bahkan anak cucunya itu ke perguruan tinggi tersebut. Ketika kapok, maka itu indikator tidak puas, berarti indikator tidak mutu. Kita bisa lihat kan di warung makan itu kan, indikatornya kan salah satunya kan banyak pelanggan. Jadi ketika sepi itu salah satunya kalau tidak mahal itu tidak enak. Ya bisa jadi. Jadi itu makanya kuantitas itu walaupun tidak seluruhnya mewakili kualitas, tapi mayoritasnya begitu. Karena mereka puas, akhirnya kembali lagi. Gitu. Mau untuk merekomendasikan, gitu ya Pak ya. Baru. Nah, tapi karena sekarang ini semua sistem pendidikan itu sudah
terdigitalisasi gitu ya. Iya. Lembaga pendidikan sudah terdigital. Lembaga pendidikan sudah Digitalisasi. Aduh, gimana ini? Digitalisasi. Lembaga pendidikan sudah terdigitalisasi gitu. Iya. Tapi apakah kemudian sudah otomatis bermutu? Iya, belum tentu. Belum tentu ya, Pak. Iya. Karena kadang-kadang itu kan hanya sebagai simbol, gagah-gagahan dan lain sebagainya. Makanya di situ harus berbanding lurus itu. Digital itu apakah mendukung atau justru membebani, sehingga kemudian mengurangi anggaran yang lain yang seharusnya kesejahteraan karyawan, Betul, setuju. tenaga pendidik, fasilitas lainnya terkurangi gara-gara dia itu memaksakan diri untuk digitalisasi. Makanya harus dianalisis, tidak bisa tidak dianalisis. Betul. Makanya dalam manajemen mutu terpadu itu, jadi implementasinya itu kan harus menggunakan PDCA, planning, do, jadi check dan action. Sehingga di planning itu, di perencanaan itu harus ada analisis dulu. Ada analisis pengguna sudah siap apa enggak untuk menggunakan digital. Mereka butuh apa di digital. Kemudian ada pelatihan. Terus sumber daya lainnya seperti anggaran, apakah tidak menyedot yang lain yang akhirnya menghambat kepada suatu yang menjadi kegiatan rutin dan untuk peningkatan mutu secara simultan. Karena peningkatan mutu kan tidak bisa linear gitu, enggak, tapi harus simultan dan harus holistik. Jadi harus ini terpadu. Nah, paling tidak kan kalau di Indonesia 8 standar nasional pendidikan, mulai dari standar kelulusan, isi, kemudian proses, kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan sarana prasarana, kemudian pengelolaan, kemudian evaluasi dan pengawasan itu kan harus sama-sama aja begitu, apalagi di lembaga pendidikan Islam. Jadi, makanya momentum Ramadan ini sebenarnya adalah kesempatan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam juga. Kita kemudian tafakur. Makanya saya kenalkan di situ adalah ihsan itu kan itu. Jadi, bagaimana ihsan yang dimaksud itu, Pak? Begini ya, memang mutu itu bukan ajaran Islam kan gitu. Artinya tidak secara terang-terangan tekstual dikatakannya. Tapi secara implisit itu termasuk dari salah satu rukun agama Islam yang 3 itu. Bukan rukun Islam, tapi rukun agama Islam yang 3. Jadi suatu saat malaikat Jibril itu menyamar menjadi seorang laki-laki, datang kepada Nabi, akhbirni anil iman kan gitu. Coba sebutkan, ungkapkan pada saya apa iman. Nabi menjawab, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian percaya kepada malaikat sampai kepada qada dan qadar. Kemudian akhbirni anil Islam. Kemudian antuk minabillah ya, antuk minabillah malaikati wa mohon maaf salah, antuk minabillah malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi, itu rukun iman itu. Kemudian akhbirni anil Islam antasyhada alla syahadat anna muhammadar rasulullah, kemudian antasyhada la ilaha illallah muhammadar rasulullah, kemudian wa tuqimas shalah wa itaat wa tu'tiz zakah wa sauma ramadan tasuma ramadan wa tahujjal baita menistata ilaihi sabila. Kemudian sodakta, kemudian akhbirni anil ihsan. Nah, ihsan itu anta'budallah. Ini jarang diketahui oleh banyak orang. Ihsan itu kan anta'budallah fa innaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Anda ketika beribadah kepada Allah itu seakan-akan melihat Allah. Karena melihat Allah kan kita tidak bisa main-main. Tentunya akan melayani dengan yang sebaik-baiknya. Atau fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi gitu. Makanya ihsan itu erat kaitannya dengan mutu, baik mutu barang atau mutu pelayanan. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka tidak mungkin kita kemudian ngajar sekenanya. Kenapa? Fa innahu yaraka. Misalkan kita, walaupun absen kan, presensi bisa dari rumah kan. Itu tapi kalau kita merasa fa innahu yaraka, jadi nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi itu makanya
banyak yang ayat-ayat yang mengindikasikan adanya mutu. Jadi di situ di apa namanya, wa auful mikyala wal mizana. Jadi itu kan berarti penuhilah takaran dan timbangan. Berarti kan harus penuh sesuai standar. Wala takunu minal mufsirin, janganlah kau mengurangi. Jadi jangan sampai cacat di situ. Ada. Jadi artinya wa aufu bil ahdi kan gitu. Hendaklah kamu memenuhi janji. Ya, kita kan seperti dosen, pejabat, karyawan sekalipun itu dengan mau nerima gaji itu kan sebenarnya berjanji. Saya terima gaji saya dan saya akan bekerja sesuai dengan tupoksi saya. Dan ketika bekerja fa innahu yaroka. Makanya dalam cek kan gitu kan. Blendo cek ya. Jadi pengawasan dalam manajemen mutu pendidikan Islam itu dikenal dengan pengawasan ganda yang istilah bahasa Arabnya itu ar-riqabatul musdaujah. Jadi ganda siapa yang dan siapa Bapak? Iya, jadi pengawasnya ganda. Jadi di samping itu apa namanya waskat, pengawasan melekat dari atasan, tetapi juga pengawasan dari malaikat dan Tuhan. Fa innahu yaroka. Jadi ada raqib atid yang mencatat, Allah yang melihat langsung. Nah, ketika misal kita merasakan kehadiran Allah, maka repot yang mau main-main. Misalkan kita dikasih bimbingan, ya bimbing. Tidak hanya dikasih misalkan apa namanya ngajar, ya ngajar itu. Terus kemudian jadi dosen tridharma dilakukan. Kenapa? Karena kita mau nerima gaji. Semuanya mas'ulun itu, androidi semua. Itu, Pak. Tapi Bapak, kalau misal tadi disampaikan bahwasanya bermutu itu melampaui standar. Kemudian siapa yang kiranya paling berhak dalam menentukan standar ini dan bagaimana seharusnya standar itu ditetapkan? Begini Mbak, kita kan kalau di barang kan sudah ada SNI kan itu ya. Kalau di pendidikan ada SNP, Standar Nasional Pendidikan. Nah, Standar Nasional Pendidikan itu apa? Adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh lembaga pendidikan yang ada di wilayah NKRI. Sudah ada penetapannya itu. Sudah ada ya Bapak? Iya, jadi wajib itu. Walaupun misalkan dari sisi pencapaiannya kita tidak boleh kaku. Dalam Islam itu dikenal dengan asasut tasyri'. Jadi ini, makanya kan kadang-kadang teman-teman itu ketika berdakwah itu kan kadang-kadang sangat apa namanya ini tidak melalui ini, jadi kurang manusiawi ya gitu ya, memaksa. Jadi tidak boleh ikrah fiddin. Termasuk dalam terhadap karyawan tidak boleh memaksa itu. Yang boleh itu makanya gunakan prinsip pertama jadi kita bisa mengadopsi teori-teori dari keislaman ya. Jangan cuma kemudian kita menimba dari barat, ya kita butuh itu sudah bagus kan gitu. Tapi bagaimana integrasi ilmu-ilmu keislaman yang ditorehkan oleh para pakar, para kiai, para syekh, para sayyid dan lain sebagainya. Di mana salah satunya adalah asasut tasyri' yang bisa kita lihat di tarikh tasyri' itu ya. Jadi sejarah disyariatkannya hukum Islam dikenal dengan prinsip dilaksanakannya hukum Islam itu ada 3. Satu adamul haraj. Adamul haraj itu tidak membebani atau tidak mempersulit. Dan itu ada dasarnya. Jadi dari Al-Qur'an atau hadis. Kemudian yang kedua tadrij. Tidak boleh kemudian dibebani seluruhnya, tidak, bertahap. Jadi misalkan sekarang ini, besok ini. Jadi seperti misalkan ya kayak bangunan ini tidak kemudian simsalabim kemudian jadi pondasi dulu diperkuat kemudian jadi begitu. Terus yang ketiga adalah taklilul hukmi, jangan banyak membebani gitu. Artinya harus proporsional. Jadi 3 itu. Makanya ini bisa diadopsi dalam penerapan dalam penerapan bagaimana bisa mencapai 8 standar nasional pendidikan itu. Kenapa? Karena kan tentunya kan butuh sumber daya, baik manusia insani ya, kalau dari Islam kan sumber daya insani sebenarnya sama dengan sumber daya manusia. Kan gitu ya. Kemudian ada sumber daya alam, nah, kemudian termasuk dari sumber daya finansial itu.
Tapi masalahnya Pak, bukan masalah sih sebetulnya. Ini saya ingin bertanya, apakah kiranya lembaga pendidikan di Indonesia ini sudah sesuai dengan standar atau sudah mencapai mutu itu? Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabnya relatif kan gitu ya. Jadi kalau standar nasional ya dari satu sisi sudah sebagian sudah terbukti, misalkan kan ada 8 standar nasional, salah satunya itu adalah standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, jadi tenaga pendidik itu harus S1 atau D4. Sudah, bahkan sudah tersertifikasi. Tetapi pasca sertifikasi itu, jadi anggap dia mencapai profesi itu dianggap sudah selesai. Padahal profesi itu adalah naik kelas yang kemudian kinerjanya harus tinggi. Jadi harus before after-nya harus ada sebelum dia itu mendapatkan sertifikasi baik piagam maupun tunjangannya. Itu harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas. Dan bahkan itu ada amanah kan gitu. Amanah menyisihkan 10% untuk meningkatkan diri, kompetensinya. Iya, baik ikut pelatihan, beli buku, tapi ini tidak dilakukan. Tidak dilakukan itu karena tidak ada standar bentuk pengawasan yang tadi atau seperti apa, Pak? Jadi iya, jadi di situ kurang ada ketegasan. Jadi makanya harus ada reward dan punishment. Jadi itu. Artinya kan harus begini. Ketika harus berani, jadi harus berani misalkan menurunkan grade-nya atau ini ketika tidak sesuai. Kenapa? Wong Tuhan saja itu pakai konsep sawab dan iqab, padahal Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah bisa menjadikan orang semuanya bermutu, menjadikan soleh, tapi secara alamiah mengajarkan pada makhluknya. Jadi manusia itu harus dikasih pahala dan dikasih siksa. Yang berprestasi kasih pahala, kemudian dia yang tidak berprestasi bahkan melanggar aturan dikasih siksa. Makanya di dalam konsep-konsep konvensional ada reward dan punishment. Itu dalam rangka itu. Kenapa? Itu nggak apa-apa di awal-awal sehingga nanti jadi habit, kemudian jadi budaya. Makanya yang diperlukan itu nanti adalah sebenarnya dari manajemen mutu terpadu atau pengembangan mutu adalah budaya mutu itu. Sehingga tidak enak kalau tidak misalkan tidak membimbing sekian kali, kalau tidak kemudian melampaui standar, jadi begitu. Nah, ini konteksnya tadi di pendidikan tinggi itu ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau misal konteksnya di pengguna Bapak, misal kita berbicara tentang kepuasan pelanggan pendidikan, apa kiranya tantangan untuk meningkatkan mutu dalam hal kepuasan pelanggan pendidikan ini sendiri? Makanya kan di dalam pembuatan visi kan itu harus ada review ya. Jadi review visi, review rencana strategiknya juga. Itu kan kita ada namanya semacam ini masukan dari para pelanggan. Termasuk tracer study itu salah satunya kan di situ. Jadi bagaimana lulusan saya, apa yang dibutuhkan. Nah, suatu contoh kan dulu di pasca ini yang di S2 itu kan tidak ada praktek mengajar kan gitu ya. Nah, kenapa kok ada praktek mengajar? Salah satunya ada keluhan dari lulusan, Pak, saya jadi dosen. Saya tidak tahu RPS, tidak tahu ngajar bagaimana. Nah, ini keluhan. Terus yang kedua kan salah satunya dari Mbak Inun sendiri kan, ya Mbak Inun sendiri ketika ada ikuti tes itu ternyata dosen itu untuk jadi dosen itu harus punya karya kan gitu ya. Nah, harus punya karya, ditanya kan artikel jurnalnya, kemudian HKI-nya kalau ada misalkan apa hak paten kan gitu, kan ditanya itu. Kemudian juga buku ISBN-nya, kemudian pengalaman kerja dan lain sebagainya. Sehingga di situ kemudian dijadikan salah satu standar untuk kelulusan dalam rangka peningkatan mutu. Sehingga peningkatan mutu itu tentunya tidak bisa sendiri. Artinya harus butuh masukan, tetap link and match itu ya. Jadi bagaimana kebutuhan dunia kerja, masyarakat butuh apa. Ini kita jangan kemudian merasa gimana lebih seperti jangan. Jadi kenapa mereka butuh apa juga kita harus memahami itu. Akhirnya kemudian khususnya di PAI sendiri ya memang berat. Jadi
Jadi memang berat di awal-awal gitu. Ini. Jadi saya bilang kepada mahasiswa, ini bukan hanya kepentingan saya. Bukan, saya bahkan tidak punya kepentingan apa-apa, karya saya sudah ada gitu saya. Kemudian yang kedua, bukan hanya kepentingan akreditasi tapi kepentingan Anda. Itu tanya, jadi kebetulan tanya itu kepada yang baru-baru itu, yang baru CPNS, yang PNS, apa saja tesnya ketika misalkan, dan bahkan yang lain. Dan terbukti ketika mereka itu melamar menjadi dosen di swasta pun, ketika kurikulum vitae-nya jelas, maka dia akan bisa mengalahkan yang lain. Kenapa? Karena kan di dunia yang serba instan, kemudian persaingan bebas dan lain, maka kompetisi itu sangat kuat ya. Iya, ya sangat kuat. Sehingga kalau makanya sampai di Quran sendiri sebenarnya kita kan sudah diingatkan dengan Allah, ya ma'syarul jinni wal insi kan nih. Inistata'tum antam fudu min aktoris samawati wal arfam fudu latam fuduna illa bisultan. Jadi wahai golongan jin dan manusia, jadi jika kamu mampu menjelajah penjuru bumi dan langit, maka jelajahilah. Tetapi ingat, la tamfuduna illa bisultan. Kamu tidak bisa menguasai itu kecuali dengan sultan. Makanya sultan itu ada yang menafsiri kekuatan, ada yang menafsiri ilmu, ada yang menafsiri teknologi, bahkan ada yang menafsiri kompetensi. Nah, jadi ketika misalkan kita kalau kompeten dimanapun tidak akan kehabisan akal, tidak akan sulit mencari dunia kerja. Kenapa? Karena kita itu di atas rata-rata. Makanya lulusan pasca sarjana itu bagaimana dipaksa secara perlahan ya. Kita edukasi masyarakat, kita edukasi kemudian mahasiswa agar supaya bagaimana standar-standar itu dilalui. Apa? Karena kita tidak akan selamanya bersama dosen. Artinya harus bisa menyelesaikan persoalan sendiri di masyarakat. Jadi misalkan ketika dia sudah keluar bisa membuat artikel jurnal sendiri, bisa membuat buku SBN sendiri, kemudian membuat HKI, bahkan bisa meraih prestasi baik akademik dan akademik kan gitu ya. Mana kiranya yang paling mendesak Bapak dari beberapa indikator tadi yang sudah disebutkan tentang peningkatan mutu itu sendiri, mana yang paling mendesak untuk segera atau yang paling krusial Bapak yang untuk dikembangkan atau ditindaklanjuti? Jadi kompetensi SDM yang nomor satu, yang kedua pembiayaan, karena ini berkaitan sekali, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum kan gitu. Jadi hendaklah kamu bisa berkorban dengan menggunakan hartamu, wa anfusikum, dan dirimu. Maka itu. Jadi yang dua-duanya ini harus beriringan. Kenapa? Karena manusia ini kan butuh uang. Uang itu ketika tidak ditangani, dikelola oleh manusia yang kompeten, maka akan hilang. Makanya manusia, jadi misalkan bayangkan di Winhas Jember ini ya. Ini kan karyawan dan dosen hampir 500 atau lebih kan gitu. Kalau ini tidak sinergi bisa hancur kampus. Ya, betul. Makanya saya bilang kepada pimpinan atau apa, kadang-kadang saya ini kan nggak bisa diem ya ketika ada persoalan. Jadi ketika di kampus lain di swasta itu meraih ini, saya bilang SDM kita itu di atas kita. Tapi hanya persoalannya satu, kita kurang sinergi dan kurang istiqomah, saya bilang. Jadi banyak orang-orang hebat di sini, termasuk Mbak Ainun sendiri, kemudian Mbak Tutus dan lain sebagainya. Itu orang-orang hebat sesuai dengan bidangnya kalian masing. Kalau tidak sinergi, tidak mungkin itu. Contohnya misalkan, tidak usah jauh-jauh hal yang kasat mata, ujian terbuka. Kalau misalkan Mbak Tutus tidak nyuruh membuat SK untuk ini penguji, kemudian Mas Afif tidak menyiapkan, kemudian pengujinya tidak datang dan lain sebagainya, kan tidak akan terjadi. Makanya di sini yang perlu kemudian sinergi itu yang perlu dirapikan mungkin ya. Jadi perlu komunikasi lebih intens. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu harus
harus ada. Jadi duduk bersama, komunikasi, bagaimana mungkin ya saya mungkin kalau memberikan kepada beliau cangkolang atau istilahnya kewalat gitu ya. Artinya barangkali bagaimana bersinergi itu ya, bahkan saya mau belajar daripada para senior bagaimana belajar bersinergi dan secara istiqomah untuk mengembangkan mutu di lembaga yang kita cintai ini. Oke. Kiranya untuk langkah strategis bagi pengelola pendidikan agar tidak tertinggal secara mutu di era teknologi digital ini, apa rekomendasi dari Pak Muhyiddin? Ya banyak. Jadi banyak. Salah satunya ya pakai evaluasi diri ya. Jadi posisi kita itu di mana? Jadi pakai analisis SWOT kan. Analisis SWOT itu kan analisis lingkungan internal dan eksternal. Jadi apa yang kita miliki pertama kali. Jadi SDM kita misalkan guru besar berapa gitu. Kalau di sekolah jadi mereka yang sudah S1 berapa. Kemudian yang sudah S2 berapa, yang pinter ini berapa, itu dianalisis dulu. Kekuatan itu jangan sampai kemudian meledak menjadi permusuhan. Kalau energi itu tidak terbangun, maka akan kobong, konslet kan gitu. Kebakaran kan. Kenapa? Karena kekuatan besar. Kalau yang seharusnya min dan plus itu kan gitu. Ya, betul. Cara menyambungkan gini kalau disambungkan langsung ini kan menjadi terbakar kan. Jadi harus ada wasilah, harus ada semacam rekayasa, engineering kan gitu ya. Atau kemudian kalau perlu pakai media dan lain sebagainya. Jadi itu. Kemudian yang kedua ya, jadi yang kedua kan tadi kan bagaimana mensinergikan. Terus yang kedua ini jadi harus dipetakan. Jadi kan tadi kan apa sisi lemahnya? Contoh misalkan dosen kita banyak kan gitu ya. Tapi yang guru besar berapa? Tapi lebih banyak yang asisten ahli, lektor sekian. Bagaimana ini yang lemah ini, jadi dari sisi kelemahannya, sehingga bagaimana percepatan itu jadi dengan kesadaran bahwasanya salah satunya, ya tentunya tetap ada reward dan punishment. Tidak bisa kalau tanpa reward dan punishment. Ketika tidak ada itu, maka yang berprestasi akan kembali menjadi tidak berprestasi. Kenapa? Kecuali mereka yang sudah selesai dengan dirinya. Kenapa? Saya menulis, saya meneliti, saya mengajar. Ini tidak ada apa-apa karena ini adalah kewajiban saya. Tapi bagi hal-hal seperti saya misalkan, itu masih butuh dengan itu. Kenapa? Karena masih tingkatannya kan tingkat syariat, belum ke hakikat, apalagi ke makrifat kan gitu ya. Terus kemudian kita juga perlu benchmarking ya. Jadi benchmarking itu melihat tantangan. Jadi kampus lain itu yang literasinya, teknologinya sudah sampai apa di atas kita. Kemudian itu kan, lalu peluang kan ya. Kan benchmarking itu kan studi banding ya. Jadi kerjasama dengan rangka studi banding membandingkan apa namanya kompetensi kita atau sumber daya kita dengan yang bagaimana itu bisa setara dengan mereka. Ya. Jadi contoh misalkan kan bisa kita lihat di dunia otomotif itu kan ada apa? Ada Toyota sama Daihatsu itu. Kan jadi mereka itu punya nama di kelasnya masing-masing. Sehingga ada Xenia, ada apa? Avanza. Jadi walaupun Avanza itu dianggap kelas nomor 2, tapi ya kelas nomor 1 di bawahnya Xenia, tetapi punya pasar masing-masing. Jadi makanya lain lubuk, jadi lain kolam, lain ikannya kan. Jadi lain lembaga pendidikan, lain juga penggemarnya. Oleh karena itu makanya jangan sia-siakan itu. Jadi kepercayaan masyarakat eksternal maupun internal, makanya amanah itu harus dikelola secara profesional. Nah, kalau tidak maka tidak boleh akan ini ya, termasuk wajib itu ya. Jadi di Al-Qur'an itu begini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaikah kan itu. Hendaklah kamu berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada wala tafsil fasad wala tabgil fasada fil ard kan itu. Innallaha la yuhibbul mufsidin kan gitu ya. Jadi hendaklah kamu berbuat baik. Contoh misalkan saya atau Mbak Ainun misalkan atau yang lain. Jenengan ini kan sudah
diberi kebaikan oleh Allah, terpilih dari sekian yang diseleksi. Ya. Anda itu diperlakukan baik dengan dijadikan dosen. Maka harus berbuat baik, wajib hukumnya berbuat baik itu. Pelayanan, mengajar dengan sebaik-baik itu wajib. Nah, kenapa kok wajib? Karena di situ pakai fi'il amar. Fi'il amar itu kalau dalam usul itu al aslu fil amri al wujub. Nah, kalau wujub berarti Wajib. jadi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi diberi pahala ketika melakukan. Nah, jadi ketika kita ngajar dengan baik, pelayanan dengan baik, datang tepat waktu, pulang jadi tidak kurang, itu adalah wajib. Ketika tidak, maka kita dosa. Kalau kita bicara begitu. Okay. Tapi saya bukan ahlinya, butuh mujtahid. Tapi sepintas ketika kajian-kajian dasar, karena di situ ahsin itu adalah fi'il amar dari hasuna yahsunu. Ahsana yuhsinu ihsanun, bahwa ahsin la tuhsin. Jadi hendaklah kamu berbuat baik. Di usul itu al aslu fil amri al wujub. Nah, al wujub tadi itu. Okay. Jadi makanya ketika ini kesadaran itu tuh timbul, sehingga sinergi, tidak ada sekat antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi misalkan administrasi ini lahir dari barat, misalkan fikih lahir dari timur, misalkan. Enggak, ketika sinergi kan semuanya ilmu Tuhan kan gitu. Kenapa? Karena semuanya itu diciptakan untuk membekali khalifatullah fil ardi kan gitu. Okay. Jadi kita dikasih bekal dengan Allah. Oleh karena itu, jadi tadi satu, lakukan analisis. Kemudian yang kedua, kemudian apa yang perlu dilakukan? Kita buat rencana strategis dengan bagaimana agar minimal sama dengan kampus sebelah, ya benchmarking itu. Kemudian dilakukan secara bertahap tadi itu, tetapi pasti, sehingga tidak ada pengulangan. Tahun ini misalkan ya sudah buku ber-SBN misalkan kan gitu ya, harus, dan itu bukan ditinggalkan. Kenapa? Sehingga sudah bukan tanggungan kampus, sehingga karena sudah tahu semua, dia tetap dengan kesadarannya misalkan, atau kampus juga menyediakan itu. Jadi terus tentunya yang namanya program prioritas itu paling tidak itu yang ngacu kepada SNP, itu Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ya, SNPT ya. Nah, jadi sehingga bagaimana kalau akreditasi itu tidak kemudian hanya sekedar borang bondongarang, tetapi secara lambat laun itu secara rutin dan itu wajib dicapai, dan itu menjadi budaya mutu dari semuanya. Terakhir Bapak, ya, gimana bentuk standar mutu atau strategi peningkatan mutu di S2 Pendidikan Agama Islam sendiri? Baik, jadi kalau saya bentuknya tagihan kan ya, karena kita tidak ini, makanya salah satunya yang sering saya katakan, yang juga sering disampaikan oleh Pak Rektor kan gitu ya, ikan sepat, ikan gabus, jangan lupa taruh di kulkas kan gitu ya. Lebih cepat, lebih bagus, tapi jangan sampai mengabaikan kualitas. Okay. Artinya bagaimana? Kita beri peluang mereka, bahkan jadi kita itu di PAI itu punya grup WA setiap angkatan. Jadi kita saling mengingatkan. Jadi waktunya bayar UKT, kemudian kemudian ini sudah semester berapa, jangan sampai kemudian kalian DO atau bayar SPP lagi, lebih baik itu dibelanjakan untuk yang lain. Nah, kemudian syarat-syarat untuk lulus itu apa? Jadi saya sampaikan kepada mereka. Jadi untuk syarat untuk lulus di S2 PAI, dia itu ada samping dia itu dapat tempaan lewat perkuliahan para pakar dan para ahli, itu harus kemudian melakukan ini ya, rekognisi, dia mengajar minimal 2 pertemuan, kemudian mengisi menjadi narasumber, melakukan pengabdian, kemudian melakukan penelitian kan sudah lewat tesisnya itu ya. Kemudian tesis itu kami ajarkan mereka gitu, bagaimana tesis ini menjadi berwujud 3, jadi berkarya 1 kali, kemudian bisa menjelma 3 produk gitu. 1 adalah tesis itu sendiri, kedua artikel jurnal, ketiga adalah buku ber-ISBN. Nah, sehingga sudah dilakukan tuh. Kemudian sehingga nanti syaratnya ketika mau sidang itu harus sudah
terpublish, kemudian sudah jelas SBN itu kalau tidak maka enggak kan itu. Kemudian termasuk HKI punya satu. Kemudian dia itu harus berupaya untuk punya prestasi akademik atau non akademik walaupun lokal. Jadi harus menyerahkan itu. Bagaimana caranya? Memang di awal-awal kan harus dilakukan segala macam cara, tapi pada akhirnya kan akan timbul kalau cuma ininya sebenarnya kan bukan itu, bukan piagamnya yang dimaksud, tapi proses itu yang harus ditempuh ya. Dan kualitas itu walaupun artinya jangan jelek-jelek karya sendiri, bukan, tapi karya sendiri ya, walaupun masih standar kan gitu. Oke, berarti bisa dipastikan kalau misal jadi mahasiswa S2 Pendidikan Agama Islam di Pasca Sarjana UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, ini mutu pendidikan, lulusan dan kualitasnya sudah bisa dijamin. Ya, kita jamin prosesnya karena di persoalan outcome itu kan tanggung jawab dari masing-masing. Karena ada kadang-kadang kan ya begitu lulus dia tidak mau menekuni untuk jadi dosen. Nah, bisa jadi ya, tuh. Kembali itu kan ke urusan individunya itu. Tetapi paling tidak kami sudah menyiapkan. Jadi Tridharma itu sudah disiapkan untuk mereka harus wajib berproses itu sehingga mereka mau jadi dosen, mau jadi kalau cuma jadi guru kan cukup S1, dia sudah selesai sesuai dengan profil lulusannya. Jadi menjadi akademisi, menjadi konsultan dan menjadi peneliti di bidang pendidikan agama Islam itu sudah disiapkan baik secara teoritis ataupun praktek. Oke. Pesan singkat untuk mahasiswa dan calon mahasiswa S2 PAI, Pak. Jangan takut berkarya. Jangan takut berkarya. Ya. Karena yang sempurna hanya karya Tuhan. Oke, yang sempurna hanya karya Tuhan. Ya. Tapi karya individu juga harus. Iya, walaupun masih kadang-kadang kan takut gitu. Ya. Jadi kalau takut salah maka dia tidak akan pernah bisa berkarya. Oke, jangan takut berkarya. Karena yang sempurna hanya karya Tuhan. Oke. Terima kasih Bapak atas kesempatan belajarnya hari ini, atas waktu dan ilmunya. Sama-sama Mbak. Diskusi kali ini bisa bermanfaat dan menambah insight kita bersama. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Demikian tadi Akademisi Bicara, where scholars speaks on today's issue. Thank you for listening and see you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.